Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Fauzan Andiata, mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 04442634. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data, yang mana langsung saja tugasnya itu ialah sebagai berikut ya. Melakukan praktikum regresi linear sederhana menggunakan RStudio. Oke, ini tadi untuk link drive-nya. Untuk link drive-nya itu kebetulan ada error ya. Ini ada kolom yang kosong. Jadi mungkin kita akan gunakan file Excel yang dilampirkan di e-learning ini ya, sama tutornya. Oke, terus kita install paket berikut jika belum diinstal, terus load. Oke, kita buka RStudio nya dulu. package kita bisa tinggal copy paste aja ya. Cuman tadi saya sudah coba sebenarnya. Kita coba lagi aja. Kita packet to be up to date or current load L saya selesaikan. Kita coba restart dulu ya. Apa mungkin kayaknya karena sebelumnya itu saya sudah nyesal ya sama ngeload paketnya di saat melakukan percobaan pertama ya. Lagi proses install ya. Oke, karena beberapa tadi sudah ada yang saya install sebenarnya. Kita coba lihat. Sepertinya karena double ya. Sebelumnya saya sudah
install dan load library-nya ya, nggak terlalu banyak. Seperti ini. Kita coba lanjut saja. Lalu kita lanjut ke kita impor datanya ya. Data kita sebelumnya samain dulu ya, soalnya kita pakai di sini kan headernya cuman pendapatan bagian ya. Tadi saya sudah download sebentar, saya sudah download yang di e-learning yang di LMS itu seperti ini. Mungkin kita samain dulu ini, kita hapus dulu biar headernya cuma satu ini doang. Terus kita save as jadi CSV dulu ya. Oke, sudah CSV, ini baru kita load ya, kita import, kita copy dulu pathnya. Kita buat aja nama pathnya itu data pendapatan, panjangan ya, kita tulis data satu aja, satu, terus kita baca CSV, dan kita copy pathnya, tapi kita ubah ini backslash. Nah, jadi slash ya. Lalu kita tambahin nama filenya, tadi kan patch foldernya ya. Terus kita tambahin file yang di belakang. Jangan lupa extensionnya CSV. Oke, sudah, kita bisa run. Lalu kita bisa coba ini ya, kita cek ya, view data satu, dan oh, sepertinya saya ada salah ya. Saya coba hapus dulu kali ya. Nah, kita coba hapus dulu. Di sini karena Excelnya saya itu pakai semikolon ya ininya. Tadi kita belum headernya tadi. Terus separatornya, karena saya punya Excelnya itu defaultnya enggak koma ya, makanya itu semikolon. Jadi kayak begitu, kalau kita cek tadi dia masih belum kepisah ya, karena nggak sesuai, karena di sini defaultnya itu koma, sementara di file saya itu semikolon. Jadi kita harus define di sini separatornya itu semikolon. Oke, kita coba run lagi. 498 ya, ini sesuai. Nah, baru hasilnya begini ya, sama seperti file Excelnya ya. Oke,
Oke, langsung kita lanjut saja ke soalnya ya. Lakukan regresi linear sederhana. Gunakan plot histogram untuk cek distribusinya normal atau tidak. Jelaskan interpretasinya. Oke, kita lanjut. Kita buat histogram data kebahagiaan. Soal A. Oke, kita buat community histogram, buat plot histogram, terus kita pakai data namanya data 1, terus kita ambil yang data kebahagiaan, lalu kita kasih judul histogram ke X-labnya terus Y-labnya itu frekuensi, and then saya samain aja seperti tugas 1 ya, warnanya merah, kuning, kok merah, kuning. Terus border grafiknya itu saya kasih warna hijau. Aduh, lebih. Oke. And then kita udah bisa coba running ya. Ada yang salah ya, unexpected. Oke, wait. Kan datanya komennya gimana ya? Kebahagiaan. Instagram kebahagiaan. Main X-lab, Y-lab, color. Kita coba lagi. Mungkin akan saya percepat dulu ya buat cari arahnya. Oh, astaga, maaf.
kita lupa dia kan nggak pakai ini ya, tanda panah ya. Maaf, ada typo, maaf. Oke, ini baru udah muncul plotnya seperti ini ya. Lalu untuk seperti yang bisa kita lihat di sini ya, histogramnya itu lumayan simetris di tengah dia. Nggak ada lonjakan gitu dari ujung kiri ke ujung kanan, dia simetris seperti lonceng ya, bisa kita bilang untuk di tengahnya ya, dengan memiliki satu puncak di nilai 4. Jadi tingkat kebahagiaannya lumayan sedang ya, ini dari 2 sampai poin 5 ya. Terus karena dia simetris, punya satu puncak, bentuknya mirip lonceng, seimbang, nggak ada lonjakan di kedua ujungnya. Jadi mungkin kita bisa bilang untuk variabel ini ya, untuk histogram ini tuh distribusinya itu normal ya, karena dia memenuhi asumsi distribusi normal tadi ya, yang bentuk seperti lonceng, tidak ada lonjakan di salah satu ujung. Oke, mungkin untuk soal nomor yang A seperti itu ya. Kita lanjut ke soal B. Soal B itu apa ya? Soal B itu scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke, scatter plot. Oke, kita langsung buat plotnya. Kalau di sini tadi kita cuma pakai satu data untuk histogram. Di plot ini karena dia 2 sumber, kita pakai 2 ya. Maaf, remnya si data satu tadi. Terus kita ambil kolom pendapatan, lalu kolom kebahagiaan, lalu mainnya kita buat saja scatter plot kebahagiaan dan pendapatan. Oke, X-lab nya kita, X nya itu pendapatan, lalu Y-lab nya itu kebahagiaan. Oke, di sini saya samain aja seperti tugas sebelumnya. Saya pakai warna merah. Terus untuk simbol fisiknya itu kita pakai yang nomor 23. Oke, kita bisa coba run. Oke, sudah muncul ya, seperti ini untuk hasil scatter plotnya ya. Di sini kita bisa lihat antara kebahagiaan dan pendapatan itu cenderung sejalan ya. Makin naik, makin ke kanan dia makin naik, sejalan lurus. Berarti kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin bahagia juga orang tersebut. Jadi datanya itu sejalan ya, linear ya, untuk scatter plotnya ya, antara kebahagiaan dan pendapatan. Oke, seperti itu untuk soal nomor B ya, soal B ya. Kita lanjut yang soal C. Soal C apa ya?
Alt C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan. Regresi linear Oke, linear kita di sini membuat model regresi linearnya dulu ya. Kita buat model linearnya itu kebahagiaan kita harus untuk kita buat variabel summary model yaitu summary model, dan kita bisa print, kita panggil si variabel yang udah kita buat tadi ya, summary model. Oke, kita coba run. Oke, di sini nah ini sudah muncul ya untuk si hasil regresi linearnya ya. Di sini kita bisa bilang itu hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan itu sangat berpengaruh ya satu sama lainnya, hubungannya sangat kuat ya. Kita bisa lihat itu dari 3 poin di sini ya, ada intercept pendapatan, terus multiple R square, lalu p-value ya di sini. Pertama nih untuk di pendapatan ini 0,71239 ya, ini 71 sekian persen, yang mana ini setiap kenaikan bukan persen ya, poin ya. Jadi setiap seorang itu mendapatkan satu kenaikan pendapatan, dia itu kebahagiaannya itu naik sekitar 71 poin ya, ini yang sesuai angkanya ya. Itu di situ kita bisa lihat bahwa kenaikan pendapatan itu berpengaruh yang positif bagi kebahagiaan seseorang ya. Lanjut kita bisa lihat di p-value ini ya, minus 2.2e minus 16 ini ya, ini sangat kecil ya, 0,000 sekian ya, yang mana kita tahu semakin kecil angka p-value nya itu berarti hal tersebut tuh bukan hanya suatu kebetulan, tapi memang betul-betul hal ini tuh berpengaruh ya. Jadi hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan itu sangat berpengaruh ya, sangat kuat hubungannya. Lalu di sini ada multiple R square 0,7452, ini sekitar 74% ya. Ya, dimana di sini kita bisa lihat aja sekitar 74% perbedaan kebahagiaan setiap orang itu kita bisa lihat dari hanya sekedar membaca data pendapatannya itu tadi ya. Sehingga kita bisa ya, di situ kita bisa lihat bahwa perbedaan pendapatan itu sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang ya. Ya mungkin sisa 20%-annya lagi ya faktor lain ya, kesehatan, sosial, lingkungan, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk soal C, hasil regresi linearnya seperti tersebut. Kita lanjut ke soal D ya. Soal D ini apa tadi? Gunakan plot model, plot regresi untuk cek homoskedastisitas. Oke,
plot regresi untuk cek. Oke ya, ini sebenarnya kita bisa gini aja ya, plot model langsung kita running kan. Tapi dia ini kan dia besar ya, sebentar. Ini ada 1, 2, 3, ada 4, nggak ada 4 kan ya. Nah jadi supaya dia tampil 4-4-nya mungkin saya mau tambah ini ya, kita pakai fungsi par ya. Di mainframe itu kita bagi ya jadi 2 kolom, 2 baris 2 kolom ya. Oke, lalu kita run lagi. Nah, dia udah muncul ya, langsung 4 muncul ya. Oke, kita bisa lihat dari 4 ini mungkin kita bisa fokus ke 2 plot ini ya, residual perspective sama scale location ya. Nah di sini tuh kita bisa lihat titik-titiknya itu menyebar secara acak ya di sekitar garis horizontal ini ya, di garis 0 dia menyebar secara acak. Lalu garis merahnya juga, garis horizontalnya itu juga relatif datar ya, tidak terlalu melengkung atau bagaimana ya. Nah dari situ kita sudah bisa bilang kalau model tersebut ini memenuhi asumsi dari homoskedastisitas ya, karena beberapa hal tadi ya, ciri-cirinya titik sebarnya itu acak di sekitar garis horizontal, terus garis merah horizontalnya itu tidak terlalu melengkung ya, dia relatif datar. Mungkin seperti itu untuk soal yang D. Kita lanjut ke soal yang E ya. Yang E itu visualisasikan hasil regresi. Oke, visualisasi hasil regresi. Oke, ini pertama kita balikin dulu si mainframe tadi tuh ada 2 kolom 2 baris, itu kita jadi 1 kolom 1 baris saja seperti awal ya. Baru kita visualisasiinnya menggunakan plot. Sebenarnya ini sama dengan scatter plot yang di soal B ini ya, biar cepat kita copy aja. Cuman kita sedikit menyempurnakannya lagi ya. Kita mainnya ini kita ubah aja jadi regresi linear ngaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Oke, terus X labelnya itu pendapatan, kebahagiaan sama, colornya sama aja. Oke, di sini tadi ya, di soal syarat ada minta garis menunjukkan itu linear ya, garis regresinya ya. Kita
apply ini untuk menambahkan garisnya, terus garisnya itu dari hasil model regresi tadi. Lalu bagi warnanya apa ya, warnanya hitam aja deh biar enggak ini, warnanya hitam. Terus LWD ini ketebalannya white, ketebalannya coba satu ya, satu bakal segimana dia. Lalu untuk variabel untuk persamaannya ya, dengan conv model conv mode 2. Terus oke, kita coba run ya. Kita tunggu plotnya. Oh, berubah ya. Oke, baru ini. Kok mode not found. Mode not found. Oh, typo, sorry, itu model. Ya, typo 22. Coba running ulang aja. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi berikut hasil akhir untuk visualisasi regresi linearnya ya dalam scatter plot. Kita cek pertama ini plot data point pada grafik. Ini ya data pointnya yang merah-merah ini. Lalu tambahkan garis regresi linear. Ini garis regresi linear yang ini tadi, dari sub kiri bawah ke kanan atas ya, yang komen pakai fungsi appline ini. Oke, lalu
tambahkan garis linear tadi ya, terus tambahkan persamaan untuk garis. Nah, persamaannya itu yang ini tadi ya, yang EQ ini ya, persamaannya yang EQ ini ya sama dengan 0,029 plus 0,712 x ya. Lalu judul judul dan label untuk sebuah x sebuah y ya. Ini judulnya regresi linear, pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Sumbunya itu sumbu x nya itu pendapatan, sumbu x nya itu sumbu x nya pendapatan, ini y nya kebahagiaan. Oke, mungkin di sini sampai sini mungkin kita sudah menyelesaikan tugas 2 ya, sudah menjawab semua soalnya. Nanti mungkin akan saya lampirkan juga untuk hasil script dari R nya ini ya di LMS bersama dengan link videonya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.